Oke, kita mulai aja. Silakan dinyalakan video kameranya di on kan. Silakan. Oke, langsung saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, setelah sudah beberapa minggu kita tidak melakukan Zoom pada mata pelajaran teknologi infrastruktur jaringan. Nah, kali ini kita akan nge-zoom materi tentang IP address. Ini belum semuanya masuk, nggak apa-apa. Nanti Zoom ini sudah saya record, nanti ada di YouTube, bisa ditonton kembali apabila sinyal kalian sedang tidak baik sekarang. Jadi nanti bisa diulang lagi materi ini. Dan untuk yang ikut Zoom itu akan masuk nilai plus di nilai ulangan hariannya karena sudah termasuk absensinya. Oke, sudah terlihat materinya? Coba Novi Mohaini, sudah kelihatan materinya? Salah satu orang coba ngomong. Sudah kelihatan belum materinya di HP kalian masing-masing? Oke, udah ya. Oke. Setelah sebelumnya kita udah ngebahas materi tentang topologi jaringan, pengenalan dasar jaringan sampai perangkat-perangkat dalam jaringan komputer. Nah, ada satu lagi materi yang tidak kalah pentingnya dari dasar-dasarnya semua, yaitu IP address atau alamat IP atau alamat dari internet protokol. Ini tujuan pembelajarannya, siswa bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan IP address serta pengenalan-pengenalannya. Selanjutnya siswa dapat melakukan pengalamatan IP pada sebuah jaringan komputer. Itu tujuan dari kita belajar materi ini. Ada 6 cakupan materi pada IP address. Dari mulai pengertian, sejarah, fungsi-fungsi, versinya, jenis-jenisnya, sampai kelasnya. Nah, untuk di pertemuan kali ini kita membahas 3 cangkupan materi saja. Sisanya nanti di pertemuan selanjutnya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama tentang definisinya. IP address merupakan sebaris angka yang dimiliki setiap komputer ponsel atau gawai pintar smartphone lainnya yang terhubung melalui internet. IP address juga merupakan sebuah identitas angka yang digunakan semua perangkat jaringan komputer agar saling berhubungan dalam jaringan internet, atau sering disebut perangkat aturan yang mengatur kegiatan internet dan membantu memberikan fasilitas dalam menyelesaikan tindakan di dalam internet. Atau secara singkatnya, IP address adalah sebuah alamat dari perangkat di dalam jaringan komputer. Jadi di dalam jaringan komputer, HP kita, smartphone kita, ataupun laptop kita itu memiliki yang namanya alamat. Nah, alamat ini bersifat unik atau tidak sama satu dengan yang lainnya. Kalau dianalogikan, IP address itu seperti alamat rumahnya. Nah, alamat rumah selalu unik, tidak mungkin sama. Misalnya, kita ambil contoh salah satu orang memiliki alamat di perumahan. Itu kan ada blok beserta nomornya. Tidak mungkin dia dengan tetangganya satu nomor rumah. Karena kalau satu nomor rumah atau ganda dalam penomorannya
atau pengalamatannya akan terjadi konflik. Nah, begitu pula IP address. IP address bersifat unik atau tidak sama dengan yang lainnya. Itu definisi dari IP address. Selanjutnya, nah, IP address terdiri dari sekumpulan angka-angka yang dikelompokkan menjadi 4, yang sering disebut 4 oktet. Oktet pertama, oktet kedua, dengan oktet ketiga. Nah, setiap oktetnya atau setiap kelompoknya dalam IP address berkisar dari angka 0 sampai dengan angka 255. Itu rentan atau range-nya dalam IP address. Nah, ini contoh IP address 192.168.38.1. Nah, itu yang disebut oktet pertama itu 192 titik, itu oktet pertama atau kelompok pertama. 168 ini merupakan oktet kedua atau kelompok kedua. Titik 38 ini merupakan oktet ketiga ataupun kelompok ketiga. Begitu pula dengan 1 ini merupakan oktet terakhir atau oktet keempat. Jadi balik lagi, IP address terdiri dari sekumpulan angka-angka yang dibagi menjadi 4 kelompok atau 4 oktet. Setiap kelompok atau setiap oktet memiliki kisaran angka antara 0 sampai dengan 255. Itu yang harus kalian pahami. Di dalam sebuah IP address terdapat 2 bagian, dibagi lagi menjadi 2, network ID dan host ID. Network ID adalah bagian dari IP address yang memberitahu di mana jaringan itu aktif. Nah, sedangkan host ID adalah bagian IP address yang merujuk pada identitas perangkat dalam jaringan. Kalau kita analogikan, network ID itu merupakan, kalau di dalam kasus alamat rumah, merupakan perumahannya, network ID. Sedangkan host ID merupakan nomor dari rumahnya. Network ID merupakan di mana jaringan berada, artinya perumahannya. Sedangkan host ID adalah nomor rumahnya. Host ID ini harus unik. Nomor rumah harus unik. Kenapa unik? Karena tidak mungkin di dalam sebuah jaringan atau di dalam sebuah perumahan terdapat yang namanya nomor ganda atau nomor yang sama dalam pengalamatan. Selanjutnya, sejarah dari IP address tersebut. Nah, pada saat sebelum internet muncul, tahun 1969, DARPA atau Defense Advanced Research Project Agency, sebuah lembaga yang berisi penelitian yang terdapat pada Amerika Serikat. Nah, ini lembaga dari DARPA ini mengembangkan penelitian sebuah jaringan komunikasi data antar perangkat komputer. Jadi dulunya komputer hanya stand alone atau berdiri sendiri, tidak bisa terkoneksi kemana aja. Nah, pada tahun 1969 si DARPA ini atau lembaga research ini melakukan penelitian bagaimana sih komputer bisa mengirim data, bagaimana pengiriman data antar komputer. Nah, penelitian itu melahirkan yang namanya ARPANET
atau Advanced Research Project Agency Network yang didemonstrasikan pada tahun 1982. ARPANET menghubungkan 40 node perangkat komputer saja atau 40 perangkat komputer saja. Node ini bisa diartikan sebagai perangkat juga atau titik. Jadi ARPANET ini menghubungkan 40 titik perangkat komputer saja. Jadi pada awalnya jaringan komputer atau jaringan internet itu hanya menghubungkan 40 titik perangkat saja. Karena pada tahun 69 tersebut internet belum muncul. Karena internet muncul setelah jaringan komputer sudah berkembang. Artinya internet merupakan kumpulan dari beberapa ribu jaringan komputer yang terhubung menjadi sebuah internet. Nah, penggunaan jaringan komunikasi tersebut juga dikembangkan awalnya dikembangkan oleh militer, ya kan? DARPA ini sebenarnya Defense Advanced Research Project Agency. Ini merupakan lembaga militer Amerika Serikat. Nah, pada saat Amerika Serikat sebelumnya mungkin masih menggunakan yang namanya radio komunikasi dengan sistem antena yang tinggi. Nah, dengan DARPA ini menciptakan ARPANET, sistem jaringan komunikasi militer Amerika Serikat berkembang. Dan akhirnya pada 1979 muncul yang namanya Usenet, yang awalnya merupakan jaringan antar komputer di Universitas DAC dan UNC. Namun karena jumlahnya sedikit, tentu sistem pengalamannya tidak begitu rumit. Berkembangnya waktu penggunaan jaringan ARPANET semakin meluas. Sistem pengalamatan yang dulunya bernama NCP (Network Communication Protocol) lama-lama tidak sanggup menampung titik komputer yang semakin banyak. Jadi, Network Communication Protocol ini hanya menampung klien atau perangkat yang tidak begitu banyak. Maka DARPA mengembangkan suatu sistem pengalamatan yang lebih umum lagi, yang dikenal sebagai TCP atau IP, Transfer Control Protocol atau Internet Protocol, seperti IP address yang sekarang. Perkembangannya, perusahaan Bolt bermerek Branek Neumann BBN membuat protokol TCP atau IP berfungsi di komputer dengan sistem operasi bernama Unix. Jadi ini sedikit nyambung dengan pelajaran administrasi sistem jaringan. Jadi ada beberapa sistem operasi, ada yang berbasis Windows, ada yang berbasis Linux, dan ada yang berbasis Unix. Sebelum Windows terkenal, itu banyak orang yang menggunakan sistem operasi bernama Unix dulunya. Bersamaan dengan itu, perkembangan jaringan-jaringan antar komputer semakin lama semakin berkembang meluas. Pada tahun 1987, jumlah host internet mencapai 1000 buah atau 1000 titik. Jadi pada awalnya internet itu hanya sekumpulan komputer dan dikembangkan oleh beberapa universitas dengan lembaga research yang membuat jaringan komputer tersebut terhubung menjadi 10.000 titik. Pada tahun 1991 dibentuk yang namanya Wide Area Information Server atau WAIS sampai pada World Wide Web.
Dalam WAIS atau triple W tersebut, sistem pengalamatan penggunaan IP address masih tetap dipergunakan sampai saat ini. Nah, setelah kita membahas sejarahnya, kita mau bahas tentang fungsinya. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, IP address berfungsi agar setiap perangkat dapat menggunakan koneksi internet, bisa menghubungi satu dengan lainnya. Nah, tetapi barisan angka ini juga memiliki fungsi lainnya. Nah, ini kan ada analogi sebagai nomor telepon, ada analogi sebagai nama orang dan alamat rumahnya. Pertama, IP address juga merupakan identitas dari sebuah komputer dalam jaringan internet. Dengan demikian, pemilik sebuah website dapat mengetahui semua IP address yang mengakses situsnya. Yang kedua, IP address berfungsi sebagai alamat pengiriman data ke perangkat Anda. Ketika Anda mengakses sebuah situs, sebenarnya ada proses pengunduhan data yang dikirim dari situs tersebut. Proses tersebut dimungkinkan berkat dari IP address. Artinya, semua perangkat internet itu memiliki identitas. Identitas tersebut salah satunya IP address. Dan ada juga yang bernama MAC address. Kalau IP address bisa dirubah oleh user atau oleh administrator, sedangkan MAC address tidak bisa dirubah karena itu identitas dari perangkat tersebut yang disetting dari pembuatnya atau pabriknya. Kalian bisa langsung melihat contoh IP address dengan kalian mencari di Google sebuah website bernama What's My IP. Di situ kalian bisa melihat IP address dari perangkat kalian yang terhubung ke internet. Nah, jadi kalian bisa melihat berapa sih IP address kalian sendiri. Kalian bisa searching pada Google dengan mengetik What's My IP. Nanti secara otomatis keluar IP kalian, IP address dari perangkat kalian sendiri. Nah, sudah selesai materinya. Saya tidak lama-lama untuk materinya. Ada yang mau ditanyakan? Tommy dinyalakan video kameranya, Dava dinyalakan kameranya, Fikri dinyalakan kameranya. Gladys dinyalakan kameranya, Dina dinyalakan kameranya. Oke, sekarang saya akan ngasih tugas untuk kalian. Karena nggak ada yang mau nanya, saya kasih tugas. Kalian, bentar, saya share screen. Nah, udah kelihatan? Sudah kelihatan belum layar saya? Udah, Pak. Udah, Pak. Dari HP kalian, kalian buka browser, entah itu Google Chrome, Opera, atau UC browser. Kalian ketik pada Google What's My IP, akan muncul seperti ini untuk melihat IP address perangkat kalian. Ini di screenshot. Yang muncul tulisan ini itu di screenshot dan dikirim ke nomor WhatsApp saya untuk nilai tugas pada pertemuan kali ini. Oke?
Udah paham tugasnya?